Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Fitriana Nasution SPD dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabar Anda semua? Ya, harus tetap semangat ya walaupun belajarnya dari rumah. Pada pembelajaran yang sebelumnya kita sudah membahas tentang klasifikasi kota, di mana klasifikasi kota itu bisa berdasarkan jumlah penduduknya, bisa berdasarkan tahap perkembangannya, baik itu menurut Lewis Mumford maupun Griffith Taylor. Itu ya. Jadi hari ini kita akan membahas lanjutan dari klasifikasi kota, yaitu teori struktur kota. Silahkan simak penjelasannya pada slide di bawah ini. Teori struktur kota yang pertama yaitu teori konsentris. Teori konsentris atau konsentric teori dikemukakan oleh Ernest Burgess, di mana menurut Ernest Burgess kota berkembang ke segala arah, merata dan bentuknya melingkar. Berdasarkan teori konsentris, wilayah kota dibagi menjadi 5. 1. Zona daerah pusat kegiatan, atau dikatakan dengan Central Business District. Yang kedua, zona peralihan atau zona perdagangan beralih pada zona pemukiman. Yang ketiga, zona permukiman kelas pekerja atau dikatakan dengan buruh atau proletar. Yang keempat, zona kelas menengah. Dan yang kelima, zona pengelaju atau orang kaya, di mana zona permukiman beralih pada zona pertanian. Jadi teori konsentris ini, kan tadi dia perkembangannya itu tadi berkembang ke segala arah, merata sehingga bentuknya melingkar. Jadi harus dipahami bahwa bentuknya ini nanti seperti lingkaran ya, di mana ada di lingkaran tadi dia potong-potong nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang nomor 1, potongan nomor 1 itu akan menjadi pusat kegiatan atau dikatakan dengan Central Business District. Dan begitu selanjutnya sampai dengan nomor 5, itu ya, sampai dengan nomor 5 itu termasuk ke dalam zona pengelaju atau orang kaya. Jadi di situ nampak nanti pemukiman itu beralih pada zona pertanian ya. Jadi harus bisa kenapa dia tadi dikatakan dengan teori konsentris, karena tadi sudah kita bahas bahwa dia berkembang ke segala arah. Jadi perkembangannya itu merata, bukan hanya satu tumpuk atau satu lokasi saja. Jadi harus betul-betul bisa Anda pahami sampai di sini ya. Dan inilah pada slide ini saya tampilkan gambar dari teori konsentris, di mana pada gambar ini dia nampak lingkaran ya, melingkar. Kenapa melingkar tadi? Karena perkembangannya itu merata ke segala arah. Itu ya. Dia berkembang bukan hanya satu tempat atau satu lokasi saja, tetapi dia berkembang ke segala arah. Jadi bisa di sini dilihat bahwa zona 1 yaitu daerah pusat kegiatan atau dikatakan juga dengan Central Business District atau CBD. Dan yang kedua, zona peralihan ya, yaitu zona perdagangan beralih ke permukiman. Jadi yang nomor 2 ini dahulunya atau sebelumnya itu adalah daerah perdagangan atau zona perdagangan. Kemudian dia menjadi atau beralih ke menjadi permukiman ya. Kenapa beralih ke permukiman? Karena itu tadi ada di nomor 1 kan ada zona pusat kegiatan. Sehingga yang nomor 2 ini adalah sebagai tempat bermukim para pekerja yang bekerja di zona nomor 1. Itu ya. Kemudian yang ketiga, zona yang ketiga, pemukiman kelas pekerja atau buruh ya. Jadi di nomor 3 inilah pemukiman dari pekerja. Nah, jadi ini apa namanya ya, tempat tinggal dari para pekerja tadi atau buruh. Yang keempat, pemukiman kelas menengah. Ya, jadi yang ekonominya yang kelas menengah atau kelas menengah itu terdapat pada zona yang keempat ya. Terdapat pada zona yang keempat.
Yang kelima, zona yang kelima yaitu penglaju, yaitu zona pemukiman beralih ke zona pertanian. Ini dia. Ini hampir dikatakan ini hampir daerah pinggiran dari kota ya, pinggiran dari kota tadi. Tapi itulah perkembangannya tadi, dia merata. Jadi tidak ada, kalau kita katakan di sini merata semua, tidak ada yang bertumpuk-tumpuk di mana kelas menengah kelas ini tumpuan ini. Jadi misalkan kelas menengah tumpuknya di mana, kelas rendah atau ekonomi rendah itu bertumpuknya di mana. Tapi di sini merata ke segala arah ya. Jadi mohon diperhatikan gambarnya. Jadi Ananda harus bisa menghafalnya. Nomor 1 itu apa, zona 2 itu apa, zona 3 apa, 4 dan 5 itu apa ya. Jadi harus bisa dipahami. Setelah melihat gambar dari teori Burgess tadi, jadi saya jelaskan di sini tentang gambar tadi ya. Yang pertama itu tadi ada zona pusat kegiatan. Jadi zona pusat kegiatan itu merupakan pusat kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Rute-rute transport dari segala penjuru memusat ke zona ini, sehingga memiliki aksesibilitas yang tinggi. Yang kedua, tadi ada zona peralihan, merupakan kawasan peralihan yang di dalamnya terdapat industri, perkantoran, dan pertokoan. Di zona ini merupakan daerah yang mengalami penurunan kualitas lingkungan pemukiman yang terdapat kawasan kumuh atau slum area, kemudian ada ghettos atau penampungan para pendatang baru dan penghuni sementara. Oleh karena itu di zona ini banyak terdapat kriminalitas dan kemiskinan. Ya, jadi di zona peralihan ini tadi terdapat kriminalitas dan kemiskinan karena tadi terdapatnya kawasan kumuh atau slum area dan ghettos ya. Jadi harus bisa dibedakan. Zona yang ketiga yaitu zona perumahan para pekerja. Zona ini paling banyak ditempati oleh perumahan pekerja-pekerja pabrik dan industri. Zona yang keempat tadi adalah zona pemukiman kelas menengah ya. Jadi ini adalah zona pemukiman yang lebih baik. Zona ini dihuni oleh penduduk yang berstatus ekonomi menengah sampai tinggi. Kondisi ekonomi umumnya stabil, sehingga lingkungan pemukimannya menunjukkan derajat keteraturan yang cukup tinggi. Zona yang kelima, zona para penglaju. Di daerah pinggiran kota mulai bermunculan perkembangan pemukiman baru yang berkualitas tinggi. Mereka tinggal di zona itu dan bekerja di kota. Setiap hari mereka pulang pergi ke kota. Jadi zona penglaju ini adalah tempat tinggalnya orang-orang yang bekerja di kota ya. Jadi pulang pergi pagi, pulang sore karena dia tadi bekerja di kota. Jadi tadi ada 5 zona pada teori konsentris ya. Jadi harus dipahami ya Ananda. Teori yang kedua atau teori struktur kota yang kedua yaitu teori sektoral. Teori sektoral atau sektor teori dikemukakan oleh Homer Hoyt. Model sektor ini merupakan hasil penelitiannya mengenai pola-pola sewa rumah tinggal di 25 kota di Amerika Serikat. Hoyt berkesimpulan bahwa proses pertumbuhan kota lebih ditentukan oleh sektor-sektor dari pada sistem melingkar atau konsentris. Jadi dia katanya lebih ditentukan oleh sektor-sektor ya daripada teori melingkar atau teori konsentris tadi. Hoyt menemukan bahwa pajak tanah dan bangunan berbeda-beda berdasarkan sektor-sektor kota. Jadi tak berarti bahwa pajak tertinggi harus berada di dekat pusat kota. Selain itu, semakin ke pusat kota dalam sektor yang sama, bangunan gedung atau perumahan semakin kuno. Juga semakin ke pusat kota, industri semakin berkurang. Dan industri banyak berkembang di pinggiran kota. Jadi menurut si Hoyt tadi, industri tadi
semakin ke pusat kota semakin berkurang ya, karena industri tadi lebih banyak di pinggiran kota. Menurut Hoyt, lokasi permukiman dan perindustrian membentuk jalur memanjang mengikuti pola jalan. Oke, ini tadi teori sektoral menurut si Homer Hoyt. Inilah gambar teori tadi, di mana gambar ini karena tadi membentuk sektor-sektor, jadi ini seperti potongan kue tar ya, seperti potongan kue tar. Jadi nomor 1 atau zona yang pertama itu adalah daerah pusat kegiatan atau DPK, itu ya, atau dikatakan dengan Central Business District. Kemudian zona yang kedua itu adalah daerah grosir dan manufaktur. Ya, kemudian berarti kalau daerah grosir dan manufaktur ini termasuk di daerah perdagangan ya. Zona yang ketiga yaitu pemukiman kelas rendah. Ingat, pemukiman kelas rendah. Itu ya, kalau di teori konsentris itu juga bukan kelas apa ya, dia buruh ya. Kaum pekerja atau buruh atau dikatakan dengan proletar, itu untuk nomor 3. Tetapi pada zona sektoral ini yang potongan yang bentuknya tadi seperti potongan kue tar atau seperti kue tar, jadi yang nomor 3 di sini adalah pemukiman kelas rendah. Dan zona yang keempat itu adalah pemukiman kelas menengah ya. Zona yang keempat itu adalah pemukiman kelas menengah. Dan zona yang kelima hanya satu potong saja pada gambar ini ya. Itu adalah pemukiman kelas atas atau dikatakan dengan kaum elit. Jadi kalau kita lihat pada potongan kue tar ini, nomor 1 ini sangat kecil ya. Karena itu menjadi pusatnya. Tapi yang nomor 2 atau daerah grosir ini ada sekitar 2 potong. Itu ya, kalau kita lihat untuk potongan kue tar. Dan zona yang ketiga ini yang paling luas ya. Ini yang paling luas itu adalah pemukiman kelas rendah. Dan nomor 4 kelas menengah, ya nomor 2 yang paling luas. Dan nomor 5 itu adalah zona kelas atas atau kaum elit. Jadi harus bisa dibedakan. Jadi antara konsentris dan sektoral tadi sudah pasti dia berbeda. Jadi Ananda harus hafal atau memahami gambarnya ya. Nomor 1 itu apa, nomor 2 apa, 3 itu termasuk kelas mana, 4 juga kelas yang mana, dan 5 itu termasuk ke kelas yang mana. Jadi harus betul-betul dipahami. Yang ketiga, teori konsektoral. Menurut Mann tahun 1965, jadi di sini Mann menghubungkan antara pandangan konsentris dan sektoral. Namun, penekanan konsentris jauh lebih menonjol. Model ini diciptakan atas dasar penelitiannya pada kota-kota di Inggris. Jadi, teori konsektoral ini hampir sama dengan teori konsentris ya. Tapi ada semacam pemisahan di situ. Ya, kalau untuk masalah zonanya ada 5 zona juga. Ya, tetapi zona yang kelima ini dihuni oleh para pengelaju. Sektor yang ditempati kelas menengah, yang nanti kemudian ditempati juga menengah ke bawah, dan selanjutnya nanti ada bagian yang lain ditempati oleh kelas pekerja, dan yang sektor yang sebagiannya ditempati industri dan pekerja kelas terbawah. Jadi itu teori konsektoral. Jadi teori konsektoral itu adalah gabungan dari teori konsentris dan sektoral, dan ahlinya di sini adalah Mann. Teori struktur kota yang ketiga yaitu teori inti berganda. Teori inti berganda atau dikatakan dengan multiple nucleus theory ini dikemukakan oleh Harris dan Ullman atau dikatakan dengan teori Harris-Ullman pada tahun 1945. Pertumbuhan kota berawal dari pusat pertumbuhan, kemudian menjadi bentuk kompleks karena muncul nukleus-nukleus baru sebagai kutub pertumbuhan, seperti perguruan tinggi,
kompleks industri, dan terminal bus. Dalam teori ini tidak ada urutan-urutan yang teratur dari zona-zona kota, seperti halnya pada teori konsentris dan sektoral. Ya, berbeda ya. Jadi tidak ada semacam pengelompokan atau tidak ada yang namanya zona-zona tadi, karena dia karena dia terbentuk karena tadi munculnya itu tadi adanya perguruan tinggi, kompleks industri, dan terminal bus. Jadi teori inti berganda ini sangat berbeda dengan teori konsentris dan teori sektoral yang sudah kita bahas pada slide yang sebelumnya ya. Jadi teori inti berganda ini yang tadi adalah teori yang dikemukakan oleh Harris dan Ullman. Mereka menjelaskan bahwa pertumbuhan kota yang bermula dari suatu pusat menjadi pertumbuhan wilayah yang kompleks. Hal ini disebabkan oleh munculnya pusat-pusat pertumbuhan yang masing-masing akan berfungsi menjadi kutub pertumbuhan. Jadi, inilah teori inti berganda menurut si Harris dan Ullman ya. Jadi, katanya itu karena bermula dari suatu pusat menjadi pertumbuhan wilayah yang kompleks sehingga nanti akan muncul yang namanya kutub pertumbuhan. Itu menurut Harris Ullman. Oke, nah inilah dia gambar dari teori inti berganda, di mana tadi teori inti berganda ini yang dikemukakan oleh Harris dan Ullman itu berbeda dengan teori konsentris dan sektoral. Karena teori inti berganda ini tumbuh dan berkembang akibat adanya perguruan tinggi, kompleks perumahan dan lain sebagainya, termasuk dia terminal bus ya. Jadi dia tidak ada zona-zonanya. Itu ya, tidak ada, maksudnya tidak terlalu terjadi pemusatan seperti yang ada pada teori konsentris. Jadi silahkan perhatikan gambarnya, di mana di sini yang nomor 1 atau zona yang pertama di sini ini memang sama seperti apa ya, itu adalah daerah pusat kegiatan. Kalau tadi konsentris bentuknya seperti lingkaran, teori sektoral itu seperti potongan kue tar, ini bentuknya tidak ada yang sama ya. Ini nomor 1, ini nomor 2 seperti ini, nomor 3 nih. Jadi hanya ada tempat-tempat atau kelompoknya saja. Jadi nomor 1 tadi adalah daerah pusat kegiatan atau dikatakan dengan Central Business District atau CBD ya. Itu nomor 1. Nomor 2 itu adalah daerah grosir dan manufaktur ya, bersama dengan teori sektoral ya, cuman kalau di teori inti berganda ini lebih banyak zonanya. Zona yang ketiga daerah pemukiman kelas rendah, itu sama juga dengan teori sektoral ya. Tapi kalau di teori konsentris yang nomor 3 itu adalah kaum buruh ya, kaum buruh atau proletar. Dan zona yang keempat pada gambar ini atau pada teori inti berganda ini adalah pemukiman kelas menengah, masih sama dengan teori sektoral. Dan teori yang kelima pemukiman kelas tinggi atau elit ya, sama juga dengan teori sektoral. Nomor 6 atau zona yang keenam itu adalah daerah manufaktur berat. Ya, ini berarti berhubungan dengan kalau kita kan bisa dikatakan juga dengan alat berat ada di sini ya. Nomor 7 atau zona yang ke-7 ini daerah di luar pusat daerah kegiatan ya, atau di luar dari inti, di luar dari sentral bisnis ya. Itu kalau yang nomor 7. Dan zona yang ke-8 di sini adalah pemukiman suburban. Ya, pemukiman suburban, keluar dari jalur juga ya. Kemudian yang zona yang ke-9 ini adalah daerah industri suburban ya, dan juga tidak terlalu berhubungan dia dengan yang nomor 1 sampai dengan nomor 7. 8 dan 9 di sini terpisah.
Itu ya, itu untuk teori inti berganda. Jadi harus bisa dibedakan gambar dari teori konsentris, teori sektoral, dan teori inti berganda. Termasuk keterangan dari gambar itu. Jadi Ananda harus betul-betul bisa memahaminya ya. Kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu teori struktur kota, ada teori konsentris, di mana itu tadi perkembangan kota itu merata sehingga bentuknya melingkar. Kemudian ada teori sektoral, jadi ada sektor-sektor dalam perkembangan kota tadi. Kemudian teori yang ketiga ada teori konsektoral, yaitu gabungan antara teori konsentris dan sektoral, tetapi lebih menonjolkan pada teori konsentris. Dan yang keempat adalah teori inti berganda. Ini teori inti berganda ini menurut Harris dan Ullmann. Harus bisa dibedakan ya Ananda, siapa ahlinya. Teori konsentris itu ahlinya adalah Burgess. Teori sektoral itu adalah Homer-Hoyt, dan teori konsektoral itu adalah Mann, dan teori inti berganda ahlinya adalah Harris dan Ullmann. Sekian materi kita pada hari ini. Apabila ada pertanyaan atau ada yang kurang paham, silahkan bertanya atau chat di grup. Kita bahas di grup sehingga kawan-kawan yang lain juga menjadi lebih paham dan lebih mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.